Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja organisasi. Nah, untuk yang pertama, apa itu pengukuran kinerja organisasi? Secara sederhananya, proses pengukuran kinerja organisasi adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil penilaian kemajuan atau capaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator metode masukan, peran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Yang selanjutnya adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah salah satu alat manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dalam mempertimbangkan empat perspektif yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Mengapa perlu menjalankan balance scorecard? Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kerja organisasi. Yang ketiga, untuk rencana bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi organisasi, visi, dan organisasi. Yang terakhir adalah fokus pada kinerja masa depan. Selanjutnya itu empat aspek penting balance scorecard. Dalam pengukuran kinerja di masa depan berdasarkan balance scorecard terdapat empat aspek yang penting, yaitu yang pertama finansial perspektif atau perspektif keuangan. Finansial perspektif atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangan terus stabil. Ada tiga tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses berlangsung, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Yang terakhir, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas pekerja. Yang kedua ada customer perspektif. Perspektif pelanggan, perspektif pelanggan atau perspektif pelanggan. Customer perspektif atau perspektif pelanggan berkaitan dengan berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggan dalam hal ini dalam hal ini setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak dengan begitu mereka puas atas pelayanan yang diberikan. Adapun ukuran yang diterapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain seberapa besar omset penjualan, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, dan beberapa pelanggan yang didapatkan. Yang ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai beberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan, dan proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Kemudian learning and growth perspektif atau atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan proses perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target maksimal. Ada hal yang harus dijadikan tolak ukur. Yang pertama, kapabilitas atau kemampuan karyawan, kemampuan mengelola sistem informasi, motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Yang terakhir, balance scorecard membantu kinerja perusahaan. Keberadaan BSD sangat penting bagi perusahaan. Adanya BSC telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan juga tidak takut lagi jika berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahan. Dengan begitu, proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat. Setelah tadi dijelaskan tentang apa itu pengukuran kinerja, apa itu balance scorecard,
dan aspek-aspek apa aja yang ada dalam balance scorecard. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke contoh penerapan BSC dalam satu perusahaan. Di sini tuh ada 4 perspektif. Seperti yang dijelasin tadi, ada keuangan, ada pelanggan, ada proses bisnis internal, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Yang dimana sasaran strategi dari perspektif keuangan itu ada nilai perusahaan. Kalau pelanggan itu sasaran strateginya relasi pelanggan. Untuk proses bisnis, sasaran strateginya itu pengembangan fasilitas. Dan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu sasaran strateginya kualitas SDM. Oke, selanjutnya kita masuk ke perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini kita mengerucut ke arah kreativitas karyawan. Untuk mencari tingkat kreatif karyawan ini, caranya yaitu resep produk baru dibagi dengan resep lama dikali 100%. Itu akan muncul tingkat kreativitasnya. Seperti data yang ada di depan saya ini, itu tahun 2015, tahun 2014 jumlah resep lama itu ada 20%. 20, sorry. Terus jumlah resep barunya ada 2. Berarti tingkat kreativitasnya sebesar 10. Dan untuk tahun 2015 jumlah resepnya itu ada 25 dengan resep baru 5%. Ya, untuk tingkat kreativitasnya 20%, berarti meningkat sekitar 10. Selanjutnya itu ada perspektif proses bisnis aspek ini. Kita ini fokusnya kepada on time delivery. Kenapa? Karena soalnya ini penting. Content delivery itu apa ya? Bisa jadi kayak hal yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan. Oke, untuk cari cara on time delivery itu caranya dengan kita membagi on time delivery dengan total order yang ada dikali 100%. Contohnya di sini, pada tahun 2014 itu ada sebanyak 798.981 delivery yang on time dengan total order 800.000. Berarti on time delivery-nya itu seperti rumus di atas kita dapatkan sebesar 99,7%. Nah, ini suatu angka yang menurutku kayak hampir perfect ya. Oke, begitu juga dengan tahun selanjutnya. Terus kita masuk ke perspektif yang ketiga. Ini ada perspektif pelanggan, retensi pelanggan. Secara sederhananya retensi pelanggan itu kayak apa ya? Kayak perusahaan, kayak pelanggan itu balik beli ke kita gitu loh. Di sini tahun 2014, untuk cari retensi pelanggannya, sorry. Jumlah pelanggan dibagi dengan total order yang ada dikali 100%. Contohnya tahun 2014 jumlah pelanggannya itu ada 17% dengan total order 800.809. Menghasilkan retensi pelanggannya 0,212. Ini bisa bagus sih. Selanjutnya itu ada perspektif keuangan. Jadi di sini ada perspektif keuangan itu return of investasi. Di sini cara mencarinya tuh laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Seperti kita lihat, laba bersihnya perusahaan ini tahun 2014 itu sebesar 128.290 juta. Dengan total aset 1.980.176 dengan ROI 6,48%. Itu pada tahun 2015 ada peningkatan sebesar 0,14 yang not bad lah. Terus yang 2016 itu agak minus. Dia ROI-nya itu turun sebesar 2,28%. 2017 dia naik lagi sebesar 1,85%. Ini bisa menjadi acuan satu perusahaan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Jadi saya rasa BSC ini sangat penting dalam